Ya, Jawa Barat kan dengan keunikan dan karakteristiknya salah satu satuan kerja terbesar, kejaksaan tinggi kan, dan dua, respon terhadap publiknya bagus. Ya, beberapa kasus yang sangat sulit itu akhirnya bisa terkonsolidasi dengan baik dan akhirnya apresiasi publik meningkatkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya dengan satuan kerja di bawahnya banyak melakukan terobosan hukum yang akhirnya diikuti oleh dan diputuskan oleh pengadilan yang akan bisa jadi jurisprudensi. Ya, bagaimana dakwaan yang disebut perkara HW. Lalu kemudian kemarin tuntutan mati. Itu wah luar biasa itu menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast AA Jaksa, Pak. Podcast AA Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama saya Dodi Ghazal Emil dan Sultan Sinomba Harap. Sultan Ogut. Orang Gunung Tua. Orang Gunung Tua. Jadi AA Jaksa di Bandung. Alhamdulillah. Kali ini kami bersyukur sekali di episode kali ini di podcast AA Jaksa. Beberapa minggu menjelang Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022, kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu sangat spesial. Sangat spesial. Beliau adalah Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Barita Simanjuntak. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Selamat datang Pak. Didi sama Sultan. Siap. Didi. Dan didampingi oleh Pak Wakajati. Pak Wakajati. Ya. Selamat siang semuanya. Baru kita sadar Pak Waka baru kali ini Iya, hadir di podcast. Hadir di podcast. Di podcast ya, alhamdulillah sudah mulai muncul di podcast AA Jaksa. Siap. Mudah-mudahan di tempat pengabdian selanjutnya beliau juga bikin podcast nanti. Amin. Iya. Amin. Pak Barita mohon izin. Tahun 2015 Bapak sudah mulai bergabung sebagai komisioner Pak ya. Komisioner di Komisi Kejaksaan. Tentu waktu yang tidak sedikit Pak. Ini udah tahun 2022, sudah 7 tahun. Bagaimana Bapak melihat ini kita menjelang HBA ke-62 nih Pak, 62 tahun usia kejaksaan di tahun 2022 ini. Bagaimana peningkatan yang bisa dirasakan, tentunya program-program kejaksaan bagi masyarakat, Pak Barita. Ya, terima kasih Pak Dodi, Siap. Sultan, Pak Waka dalam acara podcast AA Jaksa ini. Jadi memang kalau kita lihat ya, seluruh rangkaian waktu itu kan tidak terpisahkan. Tapi tentunya kita melihat ada beberapa capaian-capaian yang secara signifikan mempengaruhi image citra kejaksaan di mata publik. Nah, dari situlah kalau saya melihat semenjak 2015 capaian 2019 sampai dengan sekarang itu loncatannya luar biasa. Tentu indikatornya adalah kalau kita berangkat dari public trust, kepercayaan masyarakat pada kejaksaan itu semakin tinggi dan semakin baik. Itu terutama karena bukan pencitraan, tapi bukan pencitraan. karena memang melakukan tugas pokok kewenangannya sesuai harapan masyarakat. Dan ini yang sulit. Selama ini kan pandangan lama, paradigma lama itu ya tidak terlalu memperdulikan sisi masyarakatnya. Yang penting kamu lakukan tugas dengan baik, kamu tanggung jawab sudah. Nah, di zaman modern ini, negara hukum modern, sisi publik itu sudah mendapat mainstream utama. Karena apapun katanya pelaksanaan tugas pokok kewenangan itu pada akhirnya outcome-nya kan dari masyarakat. Karena bandul atau pergeseran paradigma dari negara sentris kan menjadi public sentris. Negara pun melayani masyarakat. Jadi kita lihat ketika kejaksaan melakukan tugas pokok kewenangannya secara konsisten, oleh publik direspon dengan positif. Itu menunjukkan bahwa
menarik ke arah rel yang sebenarnya pada sisi publik itu sudah berjalan dengan baik. Dan yang tidak boleh kita lupakan yang kedua itu, dari sepanjang sejarah kejaksaan 62 tahun nih Bang Dodi kan, sama Bang Sultan ini. Dan Pak Didi sudah pasang surut mengalami itu. Jangan dilupakan bahwa kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai lembaga pemerintahan, dia ada di dalam pemerintahan itu. Maka tugasnya menertibkan kalau ada pelanggaran capaian-capaian kinerja dari internal. Makanya ketika mulai diselidiki soal-soal pelanggaran kasus mega korupsi di mana ada unsur aparatur di sana, dan itu ada keberanian langsung pada unsur pimpinan yang terlibat dalam kebijakan itu oleh respon dilihat publik dilihat sebagai satu kinerja yang baik, kan begitu. Nah, pada sisi lain dia harus menjaga stabilitas pelaksanaan roda pemerintahan. Karena itu tidak boleh diganggu oleh pihak-pihak yang berupaya menghambat capaian itu. Dan dua itu dilakukan oleh kejaksaan pada akhir-akhir ini. Yaitu yang membuat lonjakan public trust itu cukup tinggi. Jadi sebagai lembaga pemerintahan berkewajiban menertibkan internal, tetapi juga menertibkan kalau ada gangguan. Nah, seperti misalnya soal mafia minyak goreng kemarin. Itu kan negara luar biasa, tidak berdaya pada para spekulan, bukan di level pasar tradisional, tapi di level kebijakannya. Bagaimana mungkin negara penghasil minyak goreng, minyak sawit terbesar itu bisa CPO bisa kesulitan. Nah, itu ditertibkan oleh kejaksaan sehingga marwah martabat pemerintahan itu terjaga. Ini yang menurut saya satu, ya, kalau kita melayakan HBA itu satu hal yang mengembalikan, karena itulah yang sebenarnya. Betul. Jadi momentum itu yang harus kita tetap jaga dan pelihara. Itu bukan kerjaan mudah kalau menurut saya, Pak. Kita punya RJ juga, RJ di Pidum, di mana ketika sudah saling bermaafan dengan kriteria tindak pidana tertentu itu bisa diselesaikan sebelum masuk ke ruang persidangan. Apakah itu salah satu pendongkrak juga menurut Pak Barita? Iya, tepat sekali. Ini kan tadi kita sisi pitsusnya ya. Lalu sisi pidumnya. Ekor kalimatnya. Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai lembaga pemerintahan tadi dari upaya tindak pidana korupsi sudah. Sekarang kekuasaan penuntutan itu. Nah, disinilah sebagai pemegang kendali kekuasaan penuntutan lahir pendekatan humanis. Jadi tidak lagi yang disebut tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke atas, humanis ke bawah. Karena kalau kita lihat kan jaksa itu juga ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga restoratif justice yang dibahasakan dalam penyelesaian penuntutan dengan pendekatan itu ya menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam persoalan masyarakat. Sehingga hal-hal yang sederhana, persoalan kecil melibatkan masyarakat itu harus juga menumbuhkan kearifan lokal, tatanan sosial. Jadi kehadiran hukum jangan memisahkan, memporak-porandakan, tapi menyempurnakan, merehabilitir, membuat dia kembali ke keadaan semula. Nah, itulah substansi restoratif justice, dan kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan melakukan itu. Ini yang menurut kami juga capaian yang sangat baik. Sehingga sebenarnya restoratif justice itu kamarnya itu memang di kejaksaan. Sebab di kejaksaan yang ada perintah pelaksana kuasa negara penuntutan yang terbuka yang bisa menentukan layak tidaknya satu perkara diajukan ke pengadilan yang sepenuhnya adalah otoritas. Kalau yang lain kan ada ditentukan kapan satu harus henti. Itu secara limitatif sudah diatur. Tetapi pelimpahan perkara ke pengadilan yang namanya penuntutan itulah menjadi dominus litis kewenangan kejaksaan. Sehingga dengan itu apalagi kan ini sangat terkontrol oleh Jampidum, sehingga peluang untuk abuse of power, penyalahgunaan itu sangat kecil. Nah, ini juga yang tidak boleh dilupakan, bahwa inti daripada restoratif justice itu kan melihat sisi perspektif korban. Kalaupun ada langkah-langkah terhadap pelakunya, itu karena kehendak dan kemauan dari korban untuk memaafkan, dan itu difasilitasi oleh
kejaksaan, sehingga kearifan lokal yang adalah nilai-nilai Pancasila kita juga hidup kembali dalam habitat yang sehat, yang produktif dan kondusif. Sehingga cara berhukum kita sudah mulai bergeser dari paradigma tradisional kepada paradigma penegakan hukum modern, sehingga kendala mengenai masalah over capacity LP bisa terjawab. Ada kontribusi signifikan. Dan bahkan kita juga sudah menyiapkan itu di Perja 18 ya 2021 tentang penyelesaian penanganan tindak pidana narkotika, Pak ya. Dan kita juga salah satunya di Jawa Barat, Pak Ketua, kita juga sudah mulai menyiapkan balai rehabilitasi dan rumah korban, Pak. Dan rumah korban gitu. Rumah korban bukan hanya ini, rumah korban. Saya sedikit bergeser ke Pak Waka. Gimana Pak persiapan balai rehabilitasi kita ini? Sesuai dengan hasil koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung, ini sudah ada 2 yang betul-betul akan disiapkan. Yang paling siap mungkin ini yang Kabupaten Bandung yang berada di Cimaung. Nah, ini fasilitasnya sudah dipenuhi. Ini sedang disusun SOP, terus kerjasama dengan pemerintah kabupatennya dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat sudah bisa di-launching oleh Bapak Jaksa Agung. Sedangkan untuk yang provinsi ini berada di Lembang, sedang persiapan lebih bagus lagi karena lebih luas lagi. Hanya memang perlu waktu yang sedikit agak lebih lama. Sedikit informasi buat masyarakat, Pak. Nantinya balai rehabilitasi itu adalah rehabilitasi untuk pecandu narkotika ya, gitu Pak? Ya, jadi ini diperuntukkan oleh pemerintah daerah dan bekerja sama dengan kejaksaan untuk masyarakat yang tidak mampu merehab di balai-balai rehab, khususnya milik swasta. Kita tahu bahwa untuk rehab ini memerlukan biaya yang besar. Ya, maka untuk anggarannya kita minta pemerintah daerah memasukkan ke dalam DIPA anggaran tahunannya. Nanti untuk selanjutnya setiap tahun sudah masuk di APBD. Tiap tahun dia anggarkan. Nanti akan membentuk UPT apakah di provinsi ataupun kabupaten sehingga tidak kesulitan dan tidak ada penyimpangan penggunaan keuangannya. Jadi tetap sistem sesuai dengan transparansi dilakukan pemeriksaan oleh BPK ataupun BPKP itu akan transparan. Mata anggaran yang mana itu yang sedang dalam penggodogan gitu. Mudah-mudahan itu bagian dari bagaimana kejaksaan menyentuh masyarakat, Pak ya. Kita tahu kan selama ini yang direhab itu hanya orang-orang kaya, artis dan sebagainya. Sedangkan orang-orang lemah tidak mempunyai biaya karena tidak mempunyai kemampuan untuk rehab, akhirnya pada masuk penjara. Inilah yang sifat humanis tadi. Ingin Bapak Jaksa Agung menyampaikan bahwa kita melindungi korban-korban penyalahgunaan narkotika secara humanis. Nggak bisa kembali lagi. Kembali ke Pak Ketua Komjak nih Pak. Untuk Jawa Barat Pak, kebetulan kita kan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang menyentuh dengan masyarakat. Contohnya seperti ini kan Pak. Bahwasanya kejaksaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dalam bidang hukum saja gitu, di event-event olahraga juga kejaksaan ini juga untuk menumbuhkan rasa kedekatan dengan masyarakat ini. Ya. Saya kaget juga ya tadi melihat ada 1052 Pak Wakil. 1057 pesertanya. Itu bukan hal yang mudah untuk mengorganisir dan menghadirkan masyarakat secara antusias mau hadir. Jadi saya kira itu juga tampilan sosok humanisnya kejaksaan. Jadi mereka tidak melihat lagi jaksa itu sebagai institusi yang sangar yang ditakuti, tetapi bisa bersahabat dalam momen-momen yang tentunya olahraga, dalam momen tenis meja itu kan olahraganya masif, melibatkan semua orang dan murah meriah. Betul. Tadi saya melihat juga kan, saya perhatikan ini dari mana tim ini, anak-anak kecil ya Pak, anak kecil. Ternyata dari Minahasa Utara, jauh sekali saya bilang maksudnya, karena open kan, nasional, dan pas lagi libur kan, lagi libur jadi mereka memanfaatkan juga untuk mengasah kemampuan kan gitu.
ketemu sparring partner dari seluruh Indonesia bagi pemula-pemula itu. itu menarik. Jadi sarana ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh para atlet tenis meja bagi mereka untuk mengukur kemampuannya baik di level daerah nanti maupun di level nasional. Sehingga dengan adanya event ini sangat menjadi sarana untuk bagi mereka pengalaman bertanding. Inilah yang diperlukan oleh mereka, dan kemarin memang Pak Kajati memberikan arahan dan sesuai dengan petunjuk Ketua Persaja, maka dibukalah event nasional. Selama ini mungkin kita kondisi pandemi tidak ada kegiatan dan orang-orang tenis meja juga menunggu kapan ada kegiatan. Nah, ini sangat dimanfaatkan oleh mereka, sehingga tadinya saya kira pendaftaran itu paling sekitar 300-400, ternyata sampai 1.000 lebih gitu. Iya. 1057. Izin Pak, kemarin saya pernah dengar nih Pak, bahwasanya Pak Ketua Komjak dulu sempat ada ditawari untuk lembaga lain nih Pak. Ya, yang penting kita melaksanakan amanah dengan baik. Tahun 2015 sampai 2019 saya menjadi anggota komisioner Komisi Kejaksaan Sekretaris. 2019 menjadi ketua. Ini juga satu hal yang menurut saya kaget juga ya ketika saya ditunjuk sebagai ketua. Selain memang saya pernah komisioner sebelumnya, tetapi menjadi pengawasnya jaksa yang profesi saya latar belakang bukan jaksa, itu saya kira tapi hebatnya kejaksaan welcome, tidak mempersoalkan hal itu. Itu menunjukkan bahwa secara signifikan kultur itu telah banyak berubah, sehingga saya tidak pernah mengalami hambatan atau kesulitan untuk melakukan tugas itu, ya, karena dukungan Jaksa Agung, Parajam, Kajati, sampai semua satuan kerja, dan tidak ada sesuatu yang kita rasakan ada hambatan, malah sangat terbuka. Ya, salah satu contohnya pada kegiatan-kegiatan event-event kejaksaan selalu ketua komisi itu hadir untuk bisa menyaksikan, sehingga kita tidak lagi mendapat info, tetapi sudah langsung melihat. Jadi itu yang saya belajar selalu, karena di Komisi Kejaksaan itu juga Pak Waka ada para jaksa juga. Saya tidak sungkan untuk menanyakan teknis penanganan tugas. Dan itu kan untuk administratif kita perlu pelajari juga Pak ya. Karena memahami tugas dalam praktek itu kan jauh lebih cepat, karena mereka sudah melakukan dan tahu hambatannya. Kita diberi ilmu yang sudah teruji. Itulah hebatnya para jaksa yang ada di komisi itu, memberikan sebuah wawasan. Kalau kita mau belajar dengan rendah hati, mau mengikuti, mendengar, itu saya kira modal yang sangat baik. Sehingga kejaksaan kan harus ada dalam sistem negara hukum. Komisinya boleh ada, boleh tidak. Yang harus besar itu kejaksaan. Ya itu. Maka kita selalu punya komitmen bagaimana agar kinerja dan public trust itu tinggi. Ya, biar kejaksaan yang di depan, komisi sebagai unsur elemen pengawas yang dalam prinsip negara hukum modern perlu ada untuk memastikan tugasnya jalan dengan benar dan tidak ada abuse of power, serta memberikan edukasi kepada publik juga atas pelaksanaan tugas pokok yang sulit dijelaskan dalam kapasitas penegakan hukum, apalagi fungsi-fungsi penuntutan. Ada kendala teknis, tetapi kami mengambil peranan bahwa kita harus mengedukasi sehingga publik itu dicerdaskan dari informasi yang benar, tidak hoax, kan? Sehingga itu yang dibutuhkan. Nah, kalau itu ada kolaborasi antara kejaksaan dan komisi kejaksaan sebaik itu bisa menjadi model bahwa harmonisasi hubungan pengawas dan yang diawasi itu bisa berjalan untuk capaian yang sama-sama baik. Kita mendapatkan apresiasi dari Presiden melalui Sekretariat Kabinet atas fungsi-fungsi itu, dan di mana kita bisa Pak Waka menjaga stabilitas penegakan hukum. Karena satu kali ada gangguan terhadap pemberantasan tipikor mega korupsi dengan segala serangan balik dengan kekuatan yang besar, itu bisa terganggu dan terkendala. Bisa terjadi kemerosotan kepercayaan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kami pertaruhkan apapun supaya jangan diganggu. Sehingga hal-hal yang sifatnya administratif remeh-temeh, ya itu boleh dikesampingkan. Tetapi negara tidak boleh kalah oleh perlawanan terhadap
penegakan hukum yang kontraproduktif tidak tujuan kita negara. Hak rakyat untuk pembangunan tidak boleh diganggu. Makanya kita komit dalam rangka tugas pokok kewenangan kejaksaan yang dilakukan dengan baik pemberantasan korupsi, kita harus berikan dukungan. Kalau ada hal-hal yang kurang, mari kita lakukan pengawasan. Pembenahan ya Pak ya. Siap. Oke. Jadi kan sudah banyak kita cerita nih Pak. Ini pesan-pesan lah untuk Jawa Barat. Kami di Jawa Barat, di Kejati Jawa Barat, harusnya kita seperti apa bisa mempertahankan pencapaian dan menjadi bagian dari kedekatan kejaksaan dengan masyarakat, Pak. Ya, Jawa Barat kan dengan keunikan dan karakteristiknya salah satu satuan kerja terbesar, kejaksaan tinggi kan, dan dua, respon terhadap publiknya bagus. Ya, beberapa kasus yang sangat sulit itu akhirnya bisa terkonsolidasi dengan baik dan akhirnya apresiasi publik meningkatkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya dengan satuan kerja di bawahnya banyak melakukan terobosan hukum yang akhirnya diikuti oleh dan diputuskan oleh pengadilan yang akan bisa jadi jurisprudensi. Ya, bagaimana dakwaan yang disebut perkara HW. Lalu kemudian kemarin tuntutan mati, itu wah luar biasa itu menurut kami. Jadi capaian itu harus tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Dan kepemimpinan Kajati dan Pak Wakajati kami kira sangat signifikan menumbuhkan kepercayaan internal maupun apalagi eksternal. Harmoni hubungan dengan pemerintah sebagai Forkopimda juga terjaga dengan baik. Sebab itulah tugas kejaksaan, dia menegakkan hukum tapi juga harus memastikan ya komunikasi dan koordinasi jalan dengan baik. Karena itulah dan pembangunan pun berjalan ya. Kan nyaman suasananya begitu. Capaian kinerja oke, suasananya baik, ya penegakan hukum jalan. Nah kan negara kita yang sejuk dan harmonis yang begini yang kita dambakan. Sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan tugas kewenangan itu memang produktif bagi upaya stabilitas, mendorong ekonomi, menciptakan suasana yang baik. Fungsi-fungsi itulah yang kami lihat Pak terjadi di Jawa Barat. Dan kita harapkan respon terhadap apa yang ada dalam dinamika publik tetap bisa ditangkap. Karena memang kita tidak harus selalu mengikuti, kalau ada yang keliru kita luruskan. Tetapi itu tidak selalu mudah. Menjaga keseimbangan tugas pokok terlaksana harapan publik itu jarang berada dalam titik seimbang betul. Ya kalaupun ada sedikit-sedikit namanya kita menegakkan hukumnya itu dinamik. Tetapi sejauh hal ini kayak kami lihat dari laporan pengaduan yang ada, tidak ada yang mengkhawatirkan yang sistemik, yang paradigma lama di Kejati Jawa Barat. Malah responsivitas terhadap laporan pengaduan masyarakat cukup intensif kami terima, sehingga inilah indikator yang menunjukkan bahwa memang Jawa Barat itu besar, penanganannya bagus, dan itu kita harapkan ke depan akan bisa lebih meningkat lagi. Ya karena ini bukan hal yang mudah. Menjaga dan memelihara, merawatnya itu yang lebih berat. Lebih berat. Jangan berat. Lagi Tan? Pak, sedikit nih Pak pesan-pesan buat khusus Kejati Jawa Barat Pak. Iya, selalu saya beberapa kali dalam forum-forum pemerintahan ya dari sejak dulu dengan Pak Kajati Jawa Barat, Pak Dr. Asep Mulyana itu, beliau ini kan salah satu pemikir konseptor di dalam Undang-Undang 11 2021. Sejak lama kita punya cita-cita keinginan bahwa ada penempatan posisi tugas dan kewenangan yang memang seharusnya demikian. Beberapa itu sudah terpenuhi, tapi masih banyak yang belum. Nah, karena itu pesan kami adalah meyakinkan publik itu cukup sulit. Tetapi di saat ini sudah meningkat, itu bukan hal yang sulit untuk mengharapkan apa yang menjadi kewenangan itu berjalan secara konsisten. Kuncinya adalah dukungan masyarakat. Itu yang harus dijaga. Jauhi perbuatan tercela, ya perbuatan yang merusak institusi, jaga kehormatan diri keluarga dan institusi, serta selalu bijak dan cerdas
dalam media sosial. Layani publik masyarakat dengan baik, karena kita bisa menegakkan hukum tanpa harus terlihat arogan, ya. Karena era sekarang ini sudah era masyarakat memiliki hak untuk menilai, tetapi kita bukan mau pencitraan, tetapi lebih humanis. Apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung ke Kajati tentu tidak bisa 24 jam. Ya, tetapi kalau jaksa mengawasi jaksa, teman mengawasi teman, diri sendiri kita berani keras kepada diri kita sendiri, saya yakin itu, Pak. Dambaan kita bersama kan bisa terwujud. Jadi kita harapkan seluruh insan adiaksa bersama-sama memberikan dukungan secara internal. Bagi yang kita benahi, mari dibicarakan secara internal, tapi keluar harus solid. Jadi jangan lagi ada yang tidak mendukung, ya. Betul. Karena ini suasananya sudah kondusif, sudah baik. Tentu manusia tidak ada yang sempurna. Marilah disampaikan itu di forum-forum yang ada space-nya. Tapi kalau keluar kita harus takut. Dan dengan seksinya kejaksaan sekarang, pasti jaksa batu pun jadi persoalan. Harus lebih hati-hati kita. Baik. Terima kasih Pak Barita, Bapak Ketua Komjak. Terima kasih Pak Waka. Semoga sehat selalu, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Podcast Ajaksa di episode yang sangat menarik ini menjelang beberapa minggu Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022. Semoga kita selalu sehat dan bisa melaksanakan pesan-pesan dan amanah-amanah dari undang-undang maupun dari para pimpinan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.